got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the wall. Apa sih Bu sistem otot rangka itu? Sistem otot rangka itu ialah kumpulan otot-otot yang terhubung dengan rangka manusia. Itu gunanya untuk memberikan dukungan, seperti kayak kita mau melakukan gerak itu yang berfungsi dari otot-otot rangka itu. Pertanyaan kedua, apa sih fungsi dari sistem otot rangka itu? Fungsi dari sistem otot rangka itu dia ada 4. Yang pertama memberikan dukungan. Memberikan dukungan itu seperti kita melakukan gerakan berdiri, terus menjaga postur tubuh. Kemudian yang kedua dia menghasil gerakan. Seperti kalau misalkan gerakan yang sederhana lah seperti mengangkat kata, terus itu kayak kita berlari. Nah itu dia yang kedua. Yang ketiga sebagai perlindungan. Dia memberikan perlindungan terhadap otot kita. Kemudian sebagai penyokong metabolisme. Penyokong metabolisme maksudnya itu dia contohnya kayak mengkonsumsi energi ketika kita melakukan interaksi, dan kemudian itu dia bisa membantu dalam pengaturan suhu tubuh kita. Nah, itulah dia yang fungsi dari sistem otot rangka. Selanjutnya Bu, apa saja sih bagian-bagian dari sistem otot rangka? Bagian sistem otot rangka itu contohnya kayak otot rangka yaitu skeletal. Kemudian dia seperti tendon, ligamen, kemudian sendi. Terus satu lagi dia kerangka atau tulang-tulang. Ya Bu, di sini saya ingin bertanya bagaimana otot rangka bekerja? Otot rangka bekerja itu ada 5. Dia sebagai pengaliran sinyal ke otak. Misalnya itu kayak untuk koordinasi. Kayak contohnya itu misalkan yang kedua itu penerimaan informasi sensori, kemudian pengaturan gerakan, terus koordinasi itu untuk mengatur postur tubuh kita saat kita melakukan gerakan atau berjalan gitu ya. Kemudian selanjutnya itu pengendalian kayak pengendalian gerakan itu. Jadi 5 itulah dia sistem otot rangka itu bekerja. Iya. Selanjutnya Bu, apa saja jenis-jenis otot rangka? Jenis otot rangka itu dia ada otot rangka yang dia voluter sama involuter. Kalau voluter dia contohnya pada otot kaki. Kemudian kalau misalkan dia involuter itu dia otot yang bekerja tanpa disadari. Contohnya dia di usus sama dia di pembuluh darah. Kemudian yang ketiga dia otot lengan dan otot kaki. 3. Selanjutnya itu Ibu, apa saja penyakit yang dapat menyerang sistem otot rangka? Penyakit yang dapat menyerang sistem otot rangka itu seperti OA. Kalau kita bilang itu osteoporosis, kemudian osteoporosis, habis itu tentang gangguan pada sendi, kemudian seperti cedera otot dan pada tendon. Selanjutnya Bu, apa perbedaan antara otot rangka dan otot polos? Kalau perbedaan antara otot rangka dan otot polos itu ada 4. Pertama berdasarkan struktur. Kalau struktur dia otot rangka memiliki garis-garis, kemudian dia
misalkan berdasarkan kendali berarti dia kalau otot rangka dia berdasarkan kehendak yang sadar. Kalau misalkan kalau otot polos dia kehendak yang tidak sadar. Kemudian berdasarkan lokasi, kalau otot rangka dia berada di rangka tubuh manusia. Kemudian kalau misalkan dia otot polos berada di dalam organ tubuh manusia. Yang terakhir dia berdasarkan fungsinya. Kalau misalkan otot rangka dia bertanggung jawab sebagai gerakan yang sengaja. Kalau misalkan otot polos dia bertanggung jawab di dalam sistem organ tubuh manusia. Selanjutnya nih Bu, apa sih peran tendon dalam sistem otot rangka? Kalau peran tendon itu dalam sistem otot rangka ialah menghubungkan otot dengan tulang, kemudian pencegahan cedera, terus transmisi energi, terus mendukung dan menguatkan tulang. Kalau misalkan fungsinya secara vital ialah dia mendukung gerakan, stabilitas, dan kekuatan otot tubuh. Selanjutnya Bu, apa sih pentingnya latihan fisik untuk kesehatan otot rangka? Pentingnya melakukan latihan fisik itu untuk kesehatan otot rangka ialah untuk mempertahankan kesehatan tulang, menghindari kita dari penyakit, kemudian untuk menguatkan otot. Habis itu kita bisa mengurangi resiko penyakit, kemudian meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas, kemudian meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Selanjutnya nih Bu, kan banyak nih orang tua yang terkena penyakit yang berhubungan dengan sistem otot rangka. Jadi kami mau bertanya, bagaimana sih cara menjaga kesehatan otot rangka di usia lanjut? Kalau misalkan kayak orang tua sih sebenarnya gampang aja ya. Kayak misalnya dia itu konsumsi vitamin seperti kalsium dan vitamin D. Kemudian pola makannya itu harus sehat dan ya harus dijaga karena kan kalau misalkan orang tua ini dia gampang gitu terkena penyakit tulang. Namanya udah tua kan, jadi kan sendi-sendinya itu kurang lagi ada pelumas-pelumasnya. Ya intinya itu harus melakukan pola hidup sehat dan terutama dia senang dan makan makanan yang bergizi dan sehat. Itu aja sih. Selanjutnya nih Bu, kami ada beberapa pertanyaan personal nih yang akan kami tanyakan kepada Ibu. Apakah Ibu pernah mengalami yang namanya cedera otot rangka? Sejauh ini sih saya nggak pernah ngalamin cedera. Apakah Ibu memiliki keluarga yang memiliki penyakit otot rangka? Ada ibu saya lah yang mengalami penyakit itu, yaitu kata dokter terkena osteoporosis. Baiklah Ibu, sepertinya hanya ini saja yang kami tanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas partisipasinya yang telah mau meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Dan terima kasih juga atas semua penjelasannya. Semoga ini juga bisa membantu kami dalam mengembangkan pemahaman-pemahaman tentang sistem otot rangka.